omongan aku pasti akan terbukti. Pokoknya aku nggak mau nikah sama kamu. Aku nggak mau hidup aku tuh apes setelah nikah sama kamu. Pasti banget kamu, Mas. Udah lah Diva, cukup ya. Intinya aku tuh nggak mau nikah sama kamu. Jadi kita lupain aja semuanya, oke? Nggak bisa, Mas. Mas, kita udah mau nikah. Aku udah lamar aku, Mas. Mbak? Mbak Diva? Mbak Diva kenapa, Mbak? Aku sih yakin dia baru aja diputusin lagi sama pacarnya. Bener kan ucapan aku? Kutukan itu masih berlaku, Robi. Mbak ini kenapa sih, Mbak? Punya masalah sama hidup Mbak? Saya demen banget ngeliat Mbak Diva menderita. Itu bukan urusan kamu, Robi. Diva? Diva? Iya, Pak. Ada tamu. Iya, duduk sini, sayang. Diva, ini Firman. Firman ini pengusaha di bidang properti. Kamu kenalan aja dulu. Halo, Firman. Diva. Senang bisa berkenalan dengan kamu, Diva. Kebetulan usia saya sudah cukup matang. Dan saya cari wanita yang bisa langsung diajak untuk menikah. Diva, Papa sudah banyak cerita tentang kamu ke Firman. Makanya dia datang ke sini untuk melamar kamu. Apa kamu setuju? Sepertinya Mas Firman orang yang baik. Lagian Papa juga pasti gak akan sembarangan jodohin aku sama dia. Mungkin ini jalan aku kali ya, nikah sama pilihan Papa. Boleh, Pak. Tapi kenalan dulu ya, Pak. Alhamdulillah. Kalau begitu, sebaiknya minggu depan aja kalian menikah. Apakah kecepatan, Pak? Sesuatu yang baik, kenapa harus ditunda? Yang penting kalian nikah aja dulu. Soal resepsi, bisa kalian bicarakan. Kamu cantik banget, Diva. Oh my god. Ya, maksudnya bener sih. Dia kelihatan berkilau banget. Dan beruntung banget lagi-lagi bisa dapetin kamu. Makasih. Wah, ini Mas Firman gak datang juga udah 2 jam, Pak. Papa juga sudah telepon. HP-nya gak aktif. Papa juga bingung. Kayaknya aku harus susulin Mas Firman deh, Pak. Gak usah. Kita tunggu aja. Mungkin sebentar lagi datang. Gak bisa, Pak. Ini tamu-tamu udah nunggu. Malu. Aku juga butuh kepastian. Mas Robi, anterin aku ke rumah Mas Firman ya. Baik, Mbak. Pak, saya permisi ya. Mas Firman. Mas, buka pintunya, Mas. Mas Firman. Mas, buka pintunya, Mas. Diva, kamu ngapain di sini?
Ngapain kamu bilang? Ini hari pernikahan kita ya, Mas. Ayo cepetan kamu buruan ganti baju, ayo siap-siap. Ya aku tahu nih hari pernikahan kita. Dan aku mutusin untuk ngebatalin semua. Karena aku gak mau nikah sama kamu. Nanti aku jadi apes. Kamu kan kena kutukan. Apes lagi apa? Apa sih? Nggak ada apes-apes, Mas. Kamu gak usah pura-pura gak tahu deh. Kamu tahu banget kutukan apa itu. Jadi gak usah aku jelasin. Tega ya kamu, Mas. Masa pikir kamu tega sama aku? Apa sama perempuan? Mbak, laki-laki kayak gini pantas diperlakukan seperti itu. Gak perlu, Mas. Orang kayak gini gak layak jadi suami aku. Ayo, Mas. Kenapa ya semua laki-laki yang deket sama saya selalu bilang kalau dia akan apes kalau nikah sama saya? Kenapa mereka selalu bilang soal kutukan? Maaf ya Mbak. Menurut saya ini bukan kutukan. Mbak nggak usah berpikir seperti itu, Mbak. Menurut saya mereka yang udah bodoh, Mbak. Mereka udah menyia-nyiakan wanita yang baik dan cantik kayak Mbak. Apa benar yang dibilang sama Pak Herman soal kutukan itu, Mas? Robi ingat kan? Pak Herman pernah ngutuk saya. Benar kan, Mbak? Soto yang saya pilih enak. Enak loh, hebat kamu bisa tahu aja. Mas, maaf Mas, saya mau ke mobil. Enak aja lo. Selain kunci lu cepet. Selain kunci gimana maksud Mas? Gua mau mobil ini dan cepet lu serahin kuncinya sekarang juga. Ya, nggak bisa kayak gitu dong Mas. Ini mobil majikan saya. Syukurlah. Akhirnya kamu siuman juga, cantik. Kamu siapa? Saya tadi lihat kamu pingsan di tengah jalan. Lalu saya datang nyelamatin kamu. Mas Robi? Mas Robi mana? Oh, laki-laki itu. Saya tinggal dia di jalan. Saya lihat kamu. Saya langsung suka sama kamu. Makanya saya putusin nyelamatin kamu. Terima kasih, Pak. Udah nolongin saya. Kamu mau kemana? Kamu nggak bisa seenaknya pergi dari sini. Saya mau pulang. Lepasin. Saya udah nyelamatin kamu ya. Jadi kamu harus nurut kata-kata saya. Saya mau kamu jadi istri saya. Robi, kenapa kamu bisa seperti ini? Sebelumnya saya minta maaf sama Bapak. Tadi saya dibegal, Pak. Terus saya pingsan.
Pas saya sadar, Mbak Diva udah nggak ada, Pak. Mbak Divanya hilang. Astagfirullahaladzim. Jadi dia hilang? Iya, Pak. Saya minta maaf ya, Pak ya. Mbak. Syukurlah kamu Diva sudah pulang. Alhamdulillah, Mbak. Mbak baik-baik aja kan, Mbak? Ya, saya baik-baik aja, Mas Robi. Saya yang sudah menolong anak Bapak. Dan sekarang, saya berniat melamar anak Bapak untuk jadi istri saya. Pak, sebelumnya terima kasih udah nolongin saya. Tapi maaf, Pak. Saya nggak bisa terima lamaran Bapak. Saya nggak bisa jadi istri Bapak. Enak aja kamu ngomong. Tadi kamu itu janji sama saya. Kalau saya anterin kamu pulang, kamu mau jadi istri saya. Iya kan? Maaf, Pak. Itu cuma alasan saya supaya Bapak bisa antar saya pulang. Saya minta maaf ya, Pak. Saya nggak bisa jadi istri Bapak. Lagian juga kita nggak saling kenal, Pak. Nggak mungkin Bapak tiba-tiba langsung lamar saya lalu saya terima. Ya, saya juga tidak ingin menikahkan anak saya dengan seorang laki-laki yang usianya mirip dengan usia saya. Lebih baik kamu katakan saja, kamu mau apa, akan saya kabulkan. Tapi kalau untuk menikahi anak saya katakan tidak. Saya tidak butuh apa-apa dari Anda. Diva, kamu sudah menyakiti hati saya. Saya akan kutuk kamu. Kamu tidak akan pernah bisa menikah. Selamanya tidak akan menikah. Kamu ingat itu baik-baik.